Malam pagi yang gelap, kota berjiwa membalap. Tanah Sekigahara jadi saksi pertempuran abadi demi negeri ini. Musuh datang dengan wajah berbisik, iblis keji ingin hancurkan harapan, tapi kami takkan tunduk pada hitam. Dengan keberanian hancurkan bayang-bayang. Semangat takkan pernah padam, kami berdiri di garis depan. Sekigahara tempat kami bertahan, melawan iblis takkan pernah gentar. Di bawah langit merah membasuh bumi, suara kami bergema menuju abadi. Kemenangan menanti di ujung senja, dengan semangat tak terkalahkan jiwa. Sementara itu, di perkemahan Hideyoshi, Aya dan Hito telah tiba lebih dulu daripada rombongan Hidekatsu. Tentu saja, rombongan besar dengan jumlah puluhan ribu prajurit itu cukup memperlambat pergerakan mereka. Tapi, tidak sedikit pun Hidekatsu khawatir. Itu karena ia percaya klan Koga tidak akan pernah membiarkan satu orang pun kabur. Sayangnya, ia tidak tahu bahwa situasi telah berubah. Kini, Kemumaki tidak lagi pedulikan misinya. Bertahan hidup lebih penting untuknya. Di salah satu perkemahan yang ditempati oleh Hideyoshi. Lapor, Hideyoshi sama. Ada utusan dari klan Tsurugi. Siapa yang berani mengganggu waktu santaiku? Terima saja laporannya. Nanti sampaikan kepadaku, ucap Hideyoshi yang tengah serius memainkan di hadapan papan caturnya. Mungkin saja itu serius. Kenapa tidak kau terima saja dulu, Hideyoshi? Kata Takeda. Tidak mungkin. Paling Otomo hanya akan berikan informasi yang tidak berguna seperti yang sebelum-sebelumnya, Takeda-san. Siapa yang membawa pesan? Tanya Takeda. Dia adalah Mariko Aya, penasihat klan Tsurugi. Hideyoshi menghentikan permainannya. Ia menoleh ke arah bawahannya. Benarkah dia Mariko Aya? Benar, Hideyoshi sama. Jika begitu, bawa dia kemari. Siap. Ia langsung pergi dan menjemputnya. Bukankah kau tadi tidak ingin bertemu dengan utusan dari Tsurugi? Memangnya siapa Mariko Aya ini? Dia tidak lebih hanya seorang penasehat dari klan ninja. Dia adalah orang yang sangat istimewa, Takeda-san. Tunggu saja, kau akan tahu sendiri nantinya, balas Hideyoshi. Tidak lama kemudian, Aya datang menghadap bersama Hito di sisinya. Setelah melakukan sapa menyapa dan saling melakukan penghormatan, Aya langsung menjelaskan kedatangannya. Jika kau yang diutus kemari, pasti ada informasi penting yang ingin disampaikan. Katakanlah. Hideyoshi sama benar. Informasi ini memang sangat penting. Aya kemudian menjelaskan panjang lebar mengenai keterlibatan Hidekatsu dengan klan Koga dan niatnya untuk melakukan pemberontakan. Kurang ajar, bocah itu tidak tahu diuntung. Ini ketahuan sudah sikap aslimu. Beraninya dia mau membunuhku. Aya, Saya Hideyoshi sama. sampaikan kepada Otomo untuk melakukan pengamatan ketat di kota Toyotomi. Hideyoshi sama, Otomo sama telah meninggal. Beliau. Aya juga kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi dengan klan Tsurugi. Sebelum ada perintah dari Hideyoshi, klan Tsurugi telah melakukan tindakan pencegahan. Tapi sayangnya, itu merenggut nyawa Otomo. Koga, bajingan! Aku bersumpah, aku akan membalaskan dendamu, Otomo. Semua ini karena Akechi. Bushijin! Teriak Hideyoshi. Para Bushijin atau jenderal 3000 prajurit langsung berkumpul. Menunggu perintah Anda, Hideyoshi sama!
Kumpulkan semua prajurit kalian. Hadang Hidekatsu. Dia adalah pemberontak. Siap, Hideyoshi sama. Setidaknya ada 10 Busijin atau setidaknya 30.000 prajurit. Hidekatsu sama sekali tidak tahu juga bahwa sebenarnya Hideyoshi masih memiliki banyak pasukan. Mengetahui Hidekatsu ingin menyerang dirinya, tentu saja ia langsung mempersiapkan untuk melakukan pencegahan. Kabar itu juga menyebar dengan cepat di kalangan para pemimpin klan lainnya. Mereka juga tidak bisa tinggal diam mendengar Hideyoshi mendapatkan ancaman. Sementara itu, di perkemahan Tori, Apa aku bilang? Orang itu pasti akan bertindak. Benar Mas Jaka, tapi memangnya apa yang bisa ia lakukan? Ia tidak lebih hanyalah seorang badut yang tidak tahu apa-apa, bukankah begitu, Des? mungkin saja atau bisa jadi Hidekatsu ini hanyalah orang yang dimanfaatkan. Lalu Roka tiba-tiba muncul dan membisikkan sesuatu kepada Tori. Benarkah itu, Roka? Tanya Tori. Berikan kami perintah, Tuan. Ucap Sire kemudian muncul. Ada apa toh, Des? Tanya Desta, dan kemudian Jaka memandang dengan serius. Iblis Oda telah muncul. Aku harus segera ke sana. Sire, pimpin jalannya. Siap. Tori dan Sire beserta bawahan lainnya dari anggota Sirah dan juga Zendan langsung pergi. Masamune tidak banyak bicara. Dia langsung mengikuti Tori begitu saja. Tujuannya jelas untuk menyelamatkan Itsuki. Oi, Des! Wah, main pergi saja dia. Aku juga akan ikut pergi, Mas Desta. Aku akan menemanimu, Jaka-sang. Sahut Ieyasu. Desta-sang, lebih baik kita... Belum selesai bicara, Desta memotong ucapan Yukimura. Aku juga akan menyusul mereka, Yukimura-sang. Sial. Maafkan aku, Shingen sama. Yukimura juga menyusul Desta. Jika Takeda Shingen tahu bahwa Yukimura bertindak tanpa perintah, ia pasti akan marah besar. Namun pada akhirnya, Tori dan lainnya mulai bergerak. Mungkin ini akan menjadi puncak dari pertarungan yang sebenarnya. Atas panggilan Kemumaki, akhirnya Kaisar Iblis Oda telah muncul dengan pengorbanan Kamakiri. Para ninja sekutu klan Koga yang awalnya mengalami penurunan saat kemunculan Iblis Oda, semangat mereka kembali bangkit. Terutama para Hoshin Seito yang awalnya bergerak secara pelan-pelan. Kini mereka serentak untuk bertindak. Kenji juga tidak tinggal diam. Dari awal ia selalu mengawasi pergerakan para Hoshin Seito. Kemunculan Iblis Oda langsung dihadang oleh Shira. Meskipun Shira telah mengalami banyak peningkatan, tapi kenyataannya ia masih bukan tandingan Iblis Oda. Entahlah jika Shira dalam kondisi yang mengamuk. Tapi jika Shira melakukannya, siapa yang akan menghentikannya? Ini Shira bisa lebih berpikir kritis. Ia tidak bisa bertindak gegabah, yang mana semua itu bisa merugikan pihaknya sendiri. Sebagai pimpinan prajurit Shira, ini Shira juga punya tanggung jawab. Ia tidak bisa bertindak hanya karena kemampuan pribadi, karena adanya kelompok yang harus Shira pikirkan sekarang. Adanya bantuan dari Hiruzen dan Shiroi atau Ujimasa, Shira tidak perlu bertarung habis-habisan. Yang harus ia lakukan hanyalah mengulur waktu, karena Shira tahu para anggota Zendan pastinya sudah mengetahuinya dan melaporkan kejadian itu kepada Tori. Dan benar, saat Tori mendengar informasi munculnya Iblis Oda, Tori langsung pergi menuju lokasi. Dalam perjalanannya menuju kota Toyotomi, Tori-san, untuk kali ini tolong jangan bertindak gegabah. Kita bisa bertarung bersama-sama. ucap Masamune. Aku tahu, Masamune-san. Prioritas kita juga untuk membawa kembali Itsuki. Aku berharap ia baik-baik saja. Balas Tori. Terima kasih, Tori-san. Untuk apa, Masamune-san? Sudah menjadi tindakan yang harus untuk menyelamatkan Itsuki. Selain ia sekutu,
ia juga salah satu teman kita. Ditambah lagi, aku tidak akan membiarkan mereka yang mempercayaiku dalam keadaan menderita. Kau benar, Torisa. Tori dan Mas Samune lebih dulu pergi, dan kemudian disusul oleh Jaka, Desta, dan lainnya dari belakang. Mas Jaka, woi, tunggu aku. Teriak Desta yang kemudian menghampiri. Jaka kemudian memperlambat lajunya. Sebenarnya, aku masih belum bisa mengerti kenapa Tori begitu bersemangat untuk menemui Iblis Oda. Bukankah kau sudah tahu Mas Desta tentang Tori dikalahkan oleh Iblis Oda? Ya benar, tapi Tori tidak seperti yang biasanya. Ia tidak akan mau repot-repot untuk menghadapi sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Seperti ada yang dia sembunyikan. Sebelumnya aku mengalami kejadian yang mana bisa saja membuatku mati. Tapi kejadian itu baru terjadi. Aku yakin Tori pasti mengalami peningkatan saat dirinya dalam kondisi hidup dan mati. Mungkin saja kepercayaan dirinya itu ada hubungannya dengan hal tersebut. Dan apa yang ia sembunyikan kemungkinan besar adalah kemampuannya yang sebenarnya sudah meningkat. Oh, kalau begitu aku paham Mas Jaka. Aku pikir hanya aku saja yang mengalaminya. Mas Desta, jangan-jangan kau juga. Benar Mas Jaka. Kemungkinan apa yang kita alami juga dialami oleh yang lainnya juga. Apa yang sebenarnya kalian bicarakan? Tanya Yukimura. Bukan apa-apa Yukimura-san. Mungkin ini adalah pengalaman kami dalam kesadaran spiritual kami. Balas Desta. Pengalaman dalam kesadaran spiritual. Yukimura bingung sambil menggaruk kepalanya. Setan merah. Mereka itu manusia. Tidak perlu memikirkan sesuatu yang tidak pernah bisa kita miliki. Itu kemampuan istimewa mereka. Sahut Ieyasu. Oh, ternyata begitu. Aku rasa aku paham. Saat mereka sedang menuju ke kota Toyotomi, mereka melihat rombongan Hidekatsu mendekat. Mereka! Yukimura terkejut. Ya, mereka adalah rombongan dari Hidekatsu. Sepertinya pemberontakan Hidekatsu sudah dimulai. Balas Ieyasu. Bukankah ini gawat? Yukimura khawatir. Apa yang kau khawatirkan, Yukimura-san? Hideyoshi sama bukan sosok yang bisa dengan mudah ditaklukkan hanya dengan pasukan seperti ini. Lagi pula, Shingen-san ada di sana bukan? Apa yang kau khawatirkan? Sahut Desta. Oh, kau benar juga Desta-san. Semoga saja. Kenapa kau begitu khawatir, Yukimura-san? Tanya Desta. Itu bukan apa-apa. Mas Jaka, Yukimura hanya khawatir jika Takeda Shingen mengamuk tak terkendali. Karena jika si macan merah sudah mulai bertindak, bahkan Yukimura kesulitan untuk meredamnya. Jelas Desta. Itu... Mereka tidak pedulikan pasukan dengan jumlah sekitar puluhan ribu prajurit itu. Mereka tetap bergegas untuk pergi ke kota Toyotomi. Sementara itu di lokasi di mana Takeru dan Matachi. Kepala desa Mi! Kepala desa! Teriak Matachi. Oh, mereka berdua sudah kembali. Ucap salah satu warga sedang bekerja di ladangnya. Hei Takeru, kau mencuri pedang besar itu di mana? Kau berulah lagi ya? Sembarangan, apa-apaan sih? Ini bukti untuk menunjukkan kepada kepala desa, sahut Takeru. Itu benar. Kami ini sekarang adalah ninja. Kami membela kebenaran tahu. Buat apa kami mencuri? Itu tindakan tercela. Jelas Matachi. Ninja, bukankah kalian berdua dari dulu ingin menjadi samurai? Ninja lebih keren, terhormat dan luar biasa. Sudahlah, ayo pergi temui kepala desa Mi. Tunggu aku Takeru. Dasar anak muda. Ucap warga tersebut tersenyum melihat mereka. Katakan, apakah kalian bertemu dengan Otomo? Tanya Mifun.
Takeru kemudian menunjukkan Zenbato. Mereka tidak mengatakan apapun. Sudah aku duga. Ayo keluar, kumpulkan semua warga. Tanpa banyak bicara, mereka berdua menuruti. Tidak seperti biasanya. Mereka biasa berdebat dulu dengan Mifune. Tapi karena Takeru dan Matachi sudah tahu bahwa Mifune adalah master dari Otomo, mereka terpaksa harus hormat. Di luar kediaman Mifune, semua penduduk desa Hiken telah berkumpul. Para pengikutku semuanya, dan juga para penduduk desa, mulai sekarang desa Hiken tidak ada lagi. Kita akan segera pindah ke Gunung Surugi. Kedamaian telah terusik. Inilah saatnya kita kembali muncul. Beberapa kalimat dari Mifune telah menunjukkan jati diri yang sebenarnya dari para penduduk desa Hiken. Beberapa penduduk yang tadinya menggunakan pakaian biasa seperti halnya seorang penduduk biasa, mereka tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat dan berubah penampilan mereka. Ada yang menyerupai ninja, samurai, dan juga pendekar-pendekar sesuai dengan keterampilan mereka. Bahkan sosok warga yang sebelumnya Takeru temui sedang bekerja di ladang. Ia juga salah satu petarung samurai senior yang pernah berperang di banyak pertempuran bersama Mifune. Takeru dan Matachi tidak bisa menutupi keterkejutannya. Selama ini, mereka berdua hidup di lingkungan para ahli pedang, bela diri, dan sebagainya. Desa Hiken itu memang benar adanya. Akan tetapi, awalnya hanya ada kurang dari 20 penduduk dan dipimpin oleh nenek Matachi, nenek yang merawatnya. Kejadian pembantaian itu memang sesuatu yang tidak bisa disangka-sangka. Dan sebetulnya bukan hanya 100 prajurit yang menyerang desa Hiken saat itu, tetapi ada 1000 prajurit. Setidaknya Mifune dan rombongannya telah membantai setengahnya, walaupun tidak bisa lagi dipungkiri bahwa ada banyak korban di pihak desa Hiken, termasuk nenek Matachi. Mereka? Matachi tidak mempercayai apa yang ia lihat. Kepala Desami, sudah waktunya kau menjelaskan kepada kami, ucap Takeru. Mifune kemudian duduk, diikuti oleh semuanya. Duduklah kalian berdua, karena ini akan menjadi cerita yang panjang tentang siapa kami dan juga siapa kalian ini sebenarnya. Tanpa membantah, Takeru dan Matachi langsung duduk. Kemudian Mifune menceritakan semuanya di hadapan semua orang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Mifune sebenarnya adalah seorang legenda samurai. Ia adalah sosok yang dikenal sebagai si pembantai yang sebenarnya. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa si pembantai itu adalah Kenji, tapi itu juga tidak salah, karena Mifune dan Kenji adalah guru dan murid yang sama-sama memiliki reputasi yang sama. Hanya saja Mifune tidak ingin tersorot. Jadi, ketenaran ada pada Kenji. Sebagai tambahan, Mifune bertindak bukan hanya bersama Kenji saja. Mereka juga punya bawahan, dan bawahan mereka adalah orang-orang yang ada di desa Hiken. Meskipun tidak semuanya, tapi 80% penduduk desa Hiken adalah bawahan Mifune. Lalu, Mifune juga menjelaskan tentang siapa sebenarnya Takeru dan Matachi. Nama mereka sebenarnya adalah Takehi dan Nateru. Mereka adalah anak dari Ame no Hohi, yang seorang dewa tertinggi, dan kakek mereka adalah Amaterasu. Mereka tiba di dunia kecil karena dibawa oleh Dewa Karasutengu, karena di alam dewa sedang terjadi peperangan hebat melawan para iblis. Ame no Hohi dan saudaranya gugur saat berperang. Saat itu, Amaterasu perintahkan Karasutengu untuk membawa anak-anak Ame no Hohi ke tempat yang lebih aman. Tsukuyomi membantu pelarian Karasutengu, tapi sayangnya mereka dihadang oleh salah satu raja iblis. Tsukuyomi mati-matian melawan bersama Karasutengu, hingga akhirnya
mereka sama-sama terluka cukup parah. Di saat terakhir, Tsukuyomi bertekad untuk melawannya sendiri dan menyuruh Karasu Tengu untuk pergi. Dan kemudian tibalah Karasu Tengu bertemu dengan Mifune. Sebagai seorang keturunan dewa, mereka berdua memiliki tugas untuk melindungi para yokai dan juga makhluk yang ada di bawahnya. Takeru dan Matachi ditakdirkan untuk memimpin dan membebaskan dunia Sakura dari pengaruh iblis. Hanya itu yang bisa aku jelaskan. Kalian adalah harapan kami. Maka dari itu, mulai sekarang pimpinlah kami, Takeru, Matachi. Mifune sedikit menundukkan kepalanya. Tunggu dulu. Jujur, aku masih bingung dengan penjelasanmu, Kepala Desa Mi. Meskipun apa yang kau katakan itu benar, tapi kami masih bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kalian semua yang ada di sini. Balas Takeru. Aku setuju. Meskipun aku sering mengatakan ingin menjadi seorang pemimpin, hal itu hanyalah sebuah omong kosong saja. Bukan berarti kami menginginkannya. Kami masih bukan apa-apa. Sahut Matachi. Bukan apa-apa. Kau kenal dia, Hagoromi, tukang bersih-bersih itu pernah kalian hajar. Padahal dia adalah seorang ahli samurai. Lalu si kembar Take, kalian mencuri sesuatu dari mereka dan mereka gagal mengejarmu. Mereka berdua adalah seorang ninja hebat. Kecepatannya tidak ada yang bisa menandinginya di desa Hiken. Tapi mereka gagal mengejar kalian. Lalu yang paling mengejutkan adalah kalian bahkan tidak butuh waktu lama untuk bisa melawanku. Kalian itu kuat. Hanya saja kalian masih belum menyadarinya. Apa kalian tahu dengan hutan iblis yang kalian katakan sebelumnya? Tidak ada satupun makhluk di alam Sakura ini yang berani masuk hutan tersebut. Mereka yang masuk sudah pasti akan mati. Tapi kalian satu-satunya yang mampu untuk lolos. Jelas Mifune. Yang dimaksud Mifune adalah memasuki hutan tanpa menaiki sarana. Klan Koga bisa bebas keluar masuk hutan iblis karena mereka menaiki hewan iblis tipe terbang. Takeru dan Matachi bingung harus bagaimana. Mereka hanya ingin bersenang-senang. Tidak sedikit pun terlintas di benak mereka untuk benar-benar menjadi seorang samurai ataupun ninja. Mereka hanya ingin mencari pengalaman, tidak untuk menanggung beban di alam Sakura. Tapi mereka juga tidak punya pilihan lain. Kini mereka juga sadar bahwa di atas air terjun di balik Gunung Hiken adalah tempat di mana mereka tinggal. Mereka berdua saling bertatap muka dan mengerti satu sama lain. Jika memang harus mereka lakukan, misi mereka bukan hanya untuk sekedar membebaskan alam Sakura saja. Mereka juga harus kembali dan membuktikan apa yang sebenarnya telah terjadi di alam dewa di mana mereka berasal. Aku masih belum bisa mempercayainya. Kalian semua, jujur, aku tidak ingin kenyataan ini terjadi. Entah kenapa, aku lebih nyaman dengan kalian yang sebelumnya sebagai penduduk desa. Dan aku... Matachi tiba-tiba pergi begitu saja. Takeru melirik ke arah Mifune, kemudian menyusul Matachi. Meskipun Matachi memiliki sifat yang nakal, sebenarnya ia sangat peduli dengan penduduk desa. Takeru dan Matachi merasa dibohongi. Apakah semua penduduk desa Hiken semua juga tahu siapa sebenarnya Mifune? Atau hanya mereka berdua saja yang tidak tahu kebenarannya? Kenyataan yang diterima Matachi cukup membuatnya tidak bisa menerimanya. Meskipun selama ini Matachi selalu mengidolakan menjadi seorang samurai dan omong kosong lainnya, tapi kenyataannya dia lebih nyaman menjadi penduduk biasa. Ia juga sama sekali tidak ingin orang-orang di sekitarnya tiba-tiba berubah, karena semuanya akan berbeda mulai saat ini. Mifune paham betul apa yang dirasakan oleh Matachi, tapi kali ini sudah waktunya bagi Mifune dan bawahannya untuk bertindak.
Semuanya sudah lama hidup dengan damai. Karena kekacauan itu kembali muncul, mereka tidak bisa lagi berdiam diri. Tuan Mi, apakah menurutmu mereka berdua akan marah kepada kita? Tanya salah satu warga bawahan Mifun. Kita beri mereka waktu. Mau bagaimanapun, kita memang salah. Tapi mereka bukan lagi bocah nakal yang seperti dulu. Kini mereka bisa sedikit memikirkan situasinya. Kita tunggu saja. Sekarang semuanya kembalilah dan lakukan kegiatan kalian masing-masing. Tapi ingat, kita kapan saja bisa bergerak. Jadi persiapkan diri kalian. Para warga mengangguk dan kemudian pergi. Masing-masing kembali melakukan aktivitas mereka. Sementara itu, di kota Toyotomi, pertarungan masih berlangsung sengit. Kedua senjata masih saling beradu. Sasuke dan Tetsu masih melakukan duel sengit mereka. Aku tidak menyangka akan seseru ini. Aku tidak menyangka bocah sepertimu bisa menghiburku sampai sejauh ini. Oi, oi. Bocah ini, bocah itu. Aku punya nama. Orang tua sepertimu ternyata masih memiliki stamina yang tinggi. Oh, aku akui kepala klan Bakuto memang lumayan. Oh, lumayan katamu. Dasar bocah ingusan. Sebelum kau lahir, aku sudah sering bertarung dengan Hiruzen. Beraninya menilai kemampuanku. Aku tahu, orang tua itu pernah mengatakan dulu, setidaknya kau sudah mati 28 kali jika orang tua itu berniat membunuhmu. Apa yang kau banggakan dari kekalahanmu itu? Payah sekali. Sabit rantai itu langsung melesat mengarah kepada Sasuke. Tentu saja dengan mudahnya Sasuke hindari, hingga serangan Tetsu mengenai ke tempat lain. Bocah tengik, ini aku akan tunjukkan padamu. Kau bukan Hiruzen, kau hanyalah anak pengkhianat. Ibumu hanyalah lacur yang mengemis kepada Yang Mulia Oda saat itu. Hei, aku memang bukan dia, tapi asal kau tahu, aku lebih kuat dari orang tua itu. Kau lebih kuat dari Hiruzen? Kau benar-benar melawak. Kau. Tetsu langsung mundur beberapa langkah saat energi Sasuke meningkat secara tiba-tiba. Memangnya kenapa jika kau bertambah kuat? Kau kira bocah tengik sepertimu bisa? Iya, serangan dadakan ya, bagus. Sasuke semakin cepat. Tetsu mulai kewalahan dengan kecepatan dan juga kekuatan serangan Sasuke. Ia mulai kesulitan untuk menghalau semua serangan. Goresan mulai terlihat di tubuh Tetsu. Semakin lama semakin banyak hingga membuat Tetsu kehilangan kesabaran. Iya! Rantai Tetsu mengelilingi tubuhnya sebagai upaya untuk pertahanan. Tetsu juga sudah mulai kelelahan. Di sisi lainnya, Kenji berhadapan dengan pimpinan Hoshin Seito, pemimpin para kapten Hoshin Seito. Tidak ada tindakan yang spesial. Kenji hanya menghalangi agar pimpinan Hoshin Seito bertindak dan mengganggu jalannya pertarungan. Lalu, Hanzo dan Kotaro menghadapi Kemumaki dan Tengen. Akan tetapi, pertarungan mereka cukup berat sebelah. Kemumaki yang sudah kelelahan karena memanggil Nobunaga cukup kerepotan saat menghadapi Kotaro. Hanzo bisa berimbang melawan Tengen. Meskipun sebenarnya Hanzo lebih unggul karena Tengen menggunakan tubuh boneka. Segala serangan Hanzo sama sekali tidak berarti. Sementara itu,
Shira habis-habisan melawan Iblis Oda, dibantu oleh Shiroi dan Hiruzen. Pertarungan itu sangat menggelegar, bagaikan bencana bagi mereka yang ada di sekitarnya. Kota Toyotomi juga mengalami kerusakan yang serius. Hanbei tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan kota Toyotomi perlahan hancur. Aku punya penawaran terbaik untuk kalian. Bekerja samalah denganku. Aku berjanji tidak akan mengusik klan kalian. Dan kau, sosok dari luar, sebutkan saja permintaanmu. Jujur saja, wilayah kecil ini tidak berarti apa-apa bagiku. Aku hanya membutuhkan sumber energi di wilayah ini. Oda mencoba melakukan penawaran. Sumber energi apa yang kau maksud? Tanya Hiruzen. Katakan dengan jelas, sumber energi apa yang kau maksud itu, Iblis Oda? Nadi semesta. Sahut Shira. Apa? Nadi semesta? Apa itu? Hiruzen dan Shiroi tidak mengerti sama sekali. Sudah aku duga, kau pasti tahu tentang ini. Aku sarankan untuk tidak ikut campur. Aku tidak akan mengusik kalian. Maka dari itu, berhentilah untuk menghalangi jalanku. Atau kau akan memiliki nasib yang sama seperti tuanmu. Tegas Oda. Nasib yang sama seperti apa maksudmu itu, Kaisar Iblis Nobunaga? Seseorang muncul dan membuat Nobunaga terkejut. Perhatian Hiruzen dan Shiroi langsung tertuju ke arah rombongan yang baru saja tiba. Kau, bagaimana kau masih bisa hidup? Bukankah kau tidak perlu mengatakan sesuatu hal yang tidak perlu? Di mana Itsuki berada? Tegas Tori. Tunggu dulu, tunggu. Masih banyak kejanggalan di sini. Tolong jangan bertindak karena masalah pribadi. Saat ini adalah masalah bersama. Tolong hormati kami, Damio. Ucap Shiroi. Oh, maafkan saya jika lancang, Tuan Shiroi. Balas Tori dengan sopan. Oh, jadi kau Damio muda yang telah dirumorkan itu. Ucap Hiruzen. Salam kenal, Tuan Hiruzen. Perkenalan singkat terjadi. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa bangkit kembali, tapi aku sarankan kalian jangan menghalangi jalanku, atau kalian akan merasakan akibatnya. Oda melangkah maju dengan pelan. Tori-sama, mundurlah. Ucap Anko yang penuh perhatian dan waspada. Tidak ada yang lebih peduli daripada Anko selain Shinta. Bersama 6 geisha saudarinya, Anko berdiri di depan Tori. Terima kasih Anko, dan kalian semuanya. Tenanglah, tidak perlu khawatir. Balas Tori. Tapi Tori-sama. Tori kemudian mendekati Anko, memegang pundaknya, kemudian merangkulnya. Percayalah, tidak ada yang bisa mengalahkan kami jika sedang berkumpul. Sekalipun itu adalah Iblis Oda sekalipun. Ucap Tori. Jaka mendarat dengan penuh mendramatisir, diikuti oleh Ieyasu kemudian. Desta dan Yukimura kemudian menyusul. Diakah Iblis Oda? Setidaknya dia sekuat Tiren. Ucap Jaka. Betul, tapi yang kita lihat ini hanyalah cangkangnya. Tapi bentuk bisa menipu. Kita lihat saja seperti apa dia. Sahut Desta. Nobunaga, di mana Itsuki? Masamune yang sendari tadi diam langsung emosi saat melihat Nobunaga dan segera mengeluarkan senjatanya. Tindakan Masamune mungkin dibilang kurang sopan karena ada Hiruzen dan Shiroi di sana, tapi mereka memakluminya.
tidak ada yang tidak tahu bagaimana hubungan Klandet dengan Dewi Itsuki. Sabarlah Masamune-san, cegah Tori. Bagus, bagus. Banyak wajah baru dan sepertinya kuat. Semuanya berhenti. Suara menggelegar Oda terdengar hingga ke seluruh kota. Mereka yang bertarung seketika berhenti. Wah, baiklah. Aku akan menjawab pertanyaanmu itu. Aku pernah mengatakan bahwa Itsuki akan menjadi pengantinku. Aku akan mengundang kalian semuanya untuk prosesi pernikahannya yang akan berlangsung 1 bulan lagi. Genap Itsuki memasuki umurnya di atas 17 tahun. Aku berjanji, perang Sekigahara kali ini akan dihentikan dan dimenangkan oleh Toyotomi. Tentu saja kalian bisa menentangnya. Untuk itu, datanglah ke istanaku sesuai waktu yang telah ditentukan. Kali ini, aku akan mundur, tegas Oda. Kau! Masamune-san, hentikan amarahmu. Saat ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itsuki setidaknya masih ada padanya. Dan mengenai undangan yang Oda katakan, sepertinya ini juga kesempatan untuk kita membawa Itsuki kembali. Cegah Tori. Baiklah, aku mengerti. Aku akan mengikuti saranmu, Tori-san. Jujur, orang tua seperti kami sama sekali tidak mengerti. Bisakah Damio sang penyelamat bisa menjelaskannya? Tanya Shiroi. Anda tahu banyak rupanya, tapi Anda tidak perlu menyinggung soal Tuan Penyelamat Ujimasa-san, bisik Tori. Baiklah, baiklah, aku setuju. Ternyata kau juga tahu segalanya. Maksud kalian itu apa? Kenapa harus berbisik-bisik? Hiruzen sebal karena dicueki. Maaf Tuan Hiruzen, aku akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan nadi semesta yang dikatakan oleh Shira. Jadi, nadi semesta adalah... Tori kemudian menjelaskan apa itu nadi semesta. Sama saja seperti yang ada di kota iblis Xinjiang. Hanya saja, tidak semua nadi semesta itu memiliki kesadaran dan juga kecerdasan. Nadi semesta adalah pondasi di suatu wilayah. Terciptanya sebuah dunia itu karena adanya sumbernya, yang mana sumber tersebut memberikan energi untuk dunia di alam tersebut. Energi ini disebut sebagai nadi semesta. Banyak macamnya nadi semesta itu. Ada yang memiliki kecerdasan, ada juga yang hanya berupa gumpalan cahaya energi. Seperti yang diketahui bahwa Iblis Oda telah mengincar sumber energi di alam Sakura. Entah apa yang ingin iblis itu lakukan. Lalu, jika yang diincar Iblis Oda adalah sumber energi atau nadi semesta, hubungannya apa dengan pernikahan Itsuki? Jawabannya sudah jelas, karena Itsuki, Dewi Keberuntungan, adalah Master Semesta. Segala sesuatu yang ada di alam Sakura bisa ia ketahui karena ia adalah Master Semesta yang diakui oleh nadi semesta di alam Sakura. Nadi semesta tidak bisa diserap atau diambil oleh makhluk lain yang sudah memiliki masternya. Tapi kemampuan nadi semesta bisa digunakan orang lain apabila orang tersebut menjalin ikatan pernikahan dengan seseorang master semesta tersebut. Itulah sebabnya Iblis Oda tidak membunuh Itsuki, tapi tidak ada jaminan Itsuki akan tetap hidup jika sudah menikahi Iblis Oda. Karena tujuan Iblis Oda adalah untuk menyerap sumber dari nadi semesta. Jika nadi semesta mati atau musnah, hal itu juga akan terjadi dengan Itsuki. Berlaku sebaliknya. Itu berarti Itsuki dalam bahaya, Tori-san, kata Masamune. Itu benar. Tapi untuk sekarang Itsuki akan baik-baik saja. Sebelum pernikahan itu dimulai, kita akan menyusun rencana untuk menyelamatkannya. Balas Tori. Bisa dipahami, Tori-san.
Selama aku hidup, aku baru tahu bahwa selama ini kita hidup karena Sang Nadi Semesta. Melegakan bisa mengetahuinya saat aku masih hidup. Aku sependapat denganmu, Shiroi. Des, berarti kita... Ya, kita akan pergi ke Istana Oda. Menunggu saat pernikahan itu dimulai akan sangat terlambat. Aku rasa Oda mengatakan itu dengan sengaja agar kita menyusul mereka segera, sahut Jaka. Tori-sama, mungkin Iblis Oda sengaja ingin menjebak Anda. Lebih baik Anda tidak terpancing akal liciknya, Tori-sama. Anko khawatir. Tidak perlu khawatir, Anko. Kini aku tidak akan menahan diri lagi. Teruslah berada di sampingku jika kau sangat begitu khawatir, Anko. Baik, Tori-sama. Sepertinya Iblis Oda memang sengaja untuk memancing kita, Des. Lalu, memangnya kenapa jika ia menyiapkan jebakan? Bukankah ini justru seru? Kata Desta. Bahaya, kau anggap seru? Ah, kalian ini memang lain. Tapi aku tidak bisa ikut dengan kalian. Aku masih memiliki kewajiban yang harus aku lakukan, sahut Yukimura. Tenang saja, kami tidak akan memaksamu untuk ikut, Yukimura-san, balas Desta. Jaka-san, aku juga tidak bisa menemanimu lebih jauh lagi. Aku punya tanggung jawab. Aku takut ada Katsu kerepotan. Tidak apa-apa, iya Susang. Aku justru berterima kasih sudah menemani kami hingga kemari. Bagaimana denganmu, Mas Samune-san? Tanya Tori. Itsuki adalah adikku. Bagaimana mungkin aku diam saja? Bandit sudah lebih dari cukup digerakkan oleh Kojiro dan Tadaoki. Jadi tidak ada yang perlu dicemaskan, Tori-san. Baiklah, jika begitu, kita tidak perlu mengulur waktu lagi. Kita bereskan sisa kekacauan di sini. Kemudian menyusun rencana dan pergi ke Istana Oda. Mereka yang sepaham dengan Tori mengangguk. Perjalanan mereka di alam Sakura hampir mencapai puncaknya. Mungkin ini akan menjadi perjalanan yang penuh rintangan dan bahaya. Bisakah rombongan Tori menyelamatkan Itsuki? Bahaya apa yang akan menghadang mereka? Suasana kota Toyotomi sudah lebih terkendali. Kemunculan Iblis Oda bisa saja membuat kehancuran. Akan tetapi, kehancuran itu tidak pernah terjadi karena Iblis Oda memperhitungkan lawannya saat Tori dan lainnya datang. Namun, masih belum bisa dipastikan juga bahwa Iblis Oda takut dengan rombongan Tori. Hal itu diyakini oleh Tori sendiri, karena dirinya pun cukup ragu untuk bisa mengalahkan Iblis Oda saat itu. Mundurnya Iblis Oda adalah pilihan yang terbaik. Bagaimana tugas kalian? Tanya Shiroi kepada dua sosok yang baru saja tiba. Semuanya terkendali, Kek. Pihak musuh seluruhnya telah mundur. Balas Ayame. Tidak seru. Baru mau aku berikan pelajaran yang keras, mereka malah kabur, sahut Ranmaru. Jangan berbangga diri karena kau kuat, Ranmaru. Kau hanya belum bertemu dengan lawan yang lebih kuat darimu. Percaya diri itu boleh, tapi jangan ceroboh. Iya Kek, aku tahu kok. Hiruzen datang ke lokasi Sasuke. Namun situasi di sana juga nampak hening. Tidak ada pertarungan, hanya pemandangan yang mengerikan dan sadis. Potongan kepala tidak terhitung jumlahnya, berceceran tubuh-tubuh yang hancur secara mengenaskan. Apa yang dilakukan bocah itu? Tidak bisakah ia melakukannya dengan bersih? Ucap lirih Hiruzen saat melihat kondisi di sana. Hiruzen sama, sapa Rikimaru. Rikimaru menghampirinya setelah terpisah dari rombongan Bansai. Oh, Riki, di mana Sasuke? Baik, Sasuke sama telah kembali. Hiruzen sama, dia takut bertemu dengan Anda. Cih, bocah sialan. Kau pergilah, bawa seluruh anggota klan Sarutobi untuk kembali. Baik, Hiruzen sama.
Rikimaru langsung melaksanakan perintah Hiruzen. Hiruzen masih berada di tempat tersebut. Saat dirinya hendak pergi, ia mengenali sosok yang tergeletak mengenaskan tidak jauh darinya. Angin berhembus dengan lembut. Pancaran cahaya langit yang merah menampakkan kesan angker di tempat tersebut. Hiruzen memandangi tubuh tanpa memiliki kaki dan tangan itu. Aku tidak berharap kau akan melihat kondisiku seperti ini, Hiruzen. Ucap Tetsu yang sedang dalam kondisi sekarat yang kehilangan tangan dan kakinya. Sudah berapa banyak aku telah mengampuni nyawamu dulu. Pada akhirnya kau tetap tidak bisa lepas dari nasibmu, bocah. Jika saja kau mau bergabung dengan kami, mungkin kau akan menjadi salah satu ninja terhebatku. Balas Hiruzen prihatin melihat kondisi Tetsu. Mana mungkin aku melakukan itu, bergabung dengan orang yang telah membunuh ayahku. Apakah kau berniat menghinaku, Hiruzen? Amarahnya malah memperparah kondisi Tetsu sendiri. Hiruzen hanya diam karena ia tahu segala penjelasan tentang kematian ayah Tetsu sudah sering ia katakan, namun semuanya sia-sia. Dahulu, ketika Hiruzen masih muda, ia punya seorang teman dari klan Bakuto. Ia adalah seorang pemimpin dari ninja Bakuto bernama Bakuhatsu. Hiruzen dan Hatsu berteman dengan cukup baik. Bahkan klan Sarutobi dan Bakuto saat itu sangat dekat. Namun, kejadian naas menimpa Hatsu saat melakukan misi gabungan antara Sarutobi dan Bakuto. Hatsu terluka parah saat berada di dalam hutan iblis saat menjalankan misi bersama Hiruzen, dan akhirnya Hatsu meninggal. Kematian Hatsu tidak bisa diterima oleh anggota Bakuto. Mereka menyalahkan Hiruzen penyebab kematian pemimpin mereka. Mulai saat itu, klan Bakuto menjadi musuh klan Sarutobi. Tetsu saat itu masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Tetsu tumbuh dengan kebencian yang mendalam terhadap klan Sarutobi karena doktrin dari para senior-seniornya yang selalu mengatakan bahwa kepala klan Bakuto dibunuh oleh Hiruzen dari klan Sarutobi. Setelah Tetsu cukup kuat dan diangkat menjadi pemimpin klan Bakuto, ia mulai menantang Hiruzen berkali-kali. Meskipun Tetsu selalu kalah dan diampuni nyawanya, ia tetap terus menantang Hiruzen tanpa henti, hingga ia kehilangan jejak Hiruzen. Hiruzen sadar kematian Hatsu ada hubungannya dengan Iblis Oda. Dan pada saat perang Sekigahara saat itu, klan Sarutobi ikut andil demi membunuh Iblis Oda. Namun sayangnya, Iblis Oda terlalu kuat dan istrinya membelot dan bergabung di pihak Iblis Oda. Hiruzen tahu niat istrinya bergabung dengan Iblis Oda. Istrinya ingin menghancurkan Iblis Oda dari dalam. Akan tetapi, semua usahanya sia-sia. Tidak hanya istrinya saja, Hiruzen juga kehilangan anaknya yang bernama Asuma. Maafkan aku, Hatsu. Aku gagal untuk membujuk anakmu. Tapi aku akan berusaha untuk membuat anggota klan Bakuto bisa berada dalam naungan klan Sarutobi. Batin Hiruzen. Tetsu tidak bisa lagi tertolong. Akhirnya dia mati. Bukan mati di tangan Hiruzen, tetapi mati di tangan anaknya Sasuke. Hiruzen kemudian meninggalkan lokasi tersebut. "Oh, dari mana kau, Hiruzen-san?" tanya Kenji. Hanya mengecek situasi di sekitar. Bagaimana dengan kelanjutannya? Apa yang akan mereka lakukan saat ini? "Seperti yang kau lihat, sekarang Daimyo itu membuat rencananya untuk menyusup ke istana Oda. Dia benar-benar gila. Mereka hanya mengantarkan nyawa jika..." Kenji menghentikan ucapannya saat Hiruzen melangkah di depannya, menghampiri Daimyo yang dimaksud Kenji.
berhenti. Cegah Shire. Tenanglah, ia adalah temanku. Ucap Shiroi. Shire, menyingkirlah. Perintah Tori. Baik, Tuan. Tori dikerumuni oleh anggota Shira. Anko berada di sisi kirinya dan Shira ada di sisi kanannya. Tuan Damio, saya Hiruzen dari klan Sarutobi. Silakan Tuan Hiruzen, tolong jangan sungkan. Panggil saja aku Tori. Ah, tidak, itu tidak sopan. Apa yang kau pikirkan, Hiruzen? Jika Tori-san bilang begitu, maka itu tidak masalah. Sahut Shiroi. Ah, baiklah, Tori-san. Apa benar kalian ingin menyusup ke istana Oda? Soal itu masih kita pikirkan. Kita harus memikirkan rencana terlebih dahulu. Sertakan aku dalam aksi ini, Tori-san. Pinta Hiruzen. Aku sudah menduga kau pasti akan bilang seperti itu, Hiruzen. Tapi, bukankah kau harus merundingkan hal ini dengan anakmu? Kata Shiroi. Ia tidak akan keberatan dengan keputusanku, Shiroi. Tapi Hiruzen-san, kami masih belum tahu kapan kami akan bergerak. Jadi, sementara ini kami akan kembali ke tempat masing-masing. Sahut Tori. Aku tahu, aku juga memiliki urusan yang belum diselesaikan. Rencana untuk pergi ke Istana Oda bukanlah misi untuk menyusup, karena Tori tidak menginginkan itu. Karena hal ini akan sia-sia saja, karena Istana Oda bukan tempat yang bisa untuk disusupi. Shiroi Ninja dan Kotaro meninggalkan lokasi dan kembali ke tempat mereka. Begitu juga dengan Hanzo dan bawahannya. Hiruzen juga pergi. Begitu juga dengan Kenji yang memiliki tanggung jawab terhadap klan Tsurugi. Hanbe harus bekerja keras mengembalikan situasi kota Toyotomi dalam keadaan normal. Ia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menyambut Tori dan lainnya. Sementara itu, rombongan Tori kembali di perkemahan Hideyoshi. Tampak bekas terjadinya keributan di sana. Terlihat beberapa prajurit bergelimpangan. Itu adalah prajurit Hidekatsu. Sepertinya pemberontakan yang dilakukan Hidekatsu berhasil diredam. Wow! Yukimura! Takeda Shigen berlari kencang bagaikan banteng. Yukimura yang baru saja tiba langsung diseruduk Shigen hingga terpental dan jatuh. Tunggu dulu, Shigen sama. Yukimura hanya... Oh, sama saja, Sasuke! Sasuke juga mengalami hal yang sama seperti Yukimura. Maaf, Shigen-san. Ini semua kesalahanku hingga melibatkan Yukimura-san. Ucap Tori sopan. Tidak. Memang dasarnya mereka suka cari masalah. Bukan salahmu sama sekali, Damio Tori. Yukimura berlari dan melancarkan serangannya. Tengen berhasil menangkisnya dengan kedua tangannya, meskipun ia masih terlempar karenanya. Duel antara Yukimura dan Takeda Shingen berlangsung hingga merobohkan beberapa tenda. Aduh, tolong jangan dianggap serius semuanya. Hal seperti ini memang kerap terjadi di antara mereka berdua. Ucap Sasuke sambil menggaruk kepalanya. Oh, aku tidak menyangka sedekat itu hubungan mereka. Mereka terlihat seperti ayah dan anak. Balas Jaka. Ya, itu benar sekali. Hubungan mereka, ya memang seperti itu. Sasuke menegaskan. Ito-san, bagaimana dengan Hidekatsu? Tanya Desta. Wah, saat ini ia ditahan. Masih belum diketahui apa yang akan Hideyoshi sama lakukan kepadanya. Balas Hito. Lalu, di mana ayah Hito-san? Tanya Jaka. Dia pergi ke klan Tsurugi. Aku sudah berharap kali ini akan kembali saja. Tapi sepertinya
ayah begitu terikat dengan klan Surugi. Mungkinkah ini hubungannya dengan kematian pemimpin mereka? Saudesta. Menurut informasi yang aku dapat, kemungkinan benar pemimpin klan Surugi, Otomo Hoshigaki, seperti ayah bagi ayah. Kenapa kau tidak ikut ayah untuk memastikannya, Hito-san? Jelas, Tori. Aku punya kewajibanku di sini, Tori-san. Jadi, aku tidak bisa pergi begitu saja. Ada sesuatu yang harus kita diskusikan. Mari ke tempat yang lebih tenang. Tori bersama lainnya pergi ke tempat yang lebih nyaman. Dan mulailah rencana mereka untuk menuju ke istana Kaisar Iblis Oda. Di tempat lain, di mana Mifune berada. Kepala Desa Mi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Takeru. Bagaimana denganmu, Matachi? Mifune bertanya balik. Kepala desa, jangan berlebihan. Bagi kami untuk memimpin, itu sangat berlebihan. Kami akan mengikuti apa perintahmu, Kepala Desa. Jadi, pimpinlah para penduduk desa ini. Balas Matachi. Baiklah, jika itu mau kalian, kita akan pindah ke Gunung Surugi. Kita akan bergabung dengan klan Surugi. Takeru dan Matachi mengangguk pelan, menyetujui perkataan Mifune. Tidak menunggu lama, para penduduk desa Hiken telah berkumpul. Mereka bergerak sesuai instruksi Mifune. Tidak seperti seorang penduduk, mereka bergerak secara cepat. Ada yang melompat dari pohon ke pohon, ada yang berlari dengan kecepatan tinggi, dan ada juga yang bergerak di balik bayangan. Para penduduk desa Hiken adalah kumpulan para veteran samurai dan ninja. Walaupun ada beberapa asli penduduk Hiken yang makhluk biasa, karena mereka berkumpul dengan para ahli. Mereka yang tadinya hanyalah seorang penduduk biasa, mereka juga mulai memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk biasa. Sementara itu, di lokasi klan Surugi, kematian Otomo jelas menjadi pukulan keras bagi klan Surugi. Ayah sama, Bang Saisang, kita harus membalaskan kematian Otomo sama. Kami tidak akan bisa tenang jika klan Koga masih berkeliaran bebas. Itu benar. Tidak hanya itu, klan Nari dan Bakuto juga harus mendapatkan ganjarannya. Mereka juga harus musnah. Semuanya tenanglah. Aku tahu apa yang kalian rasakan. Untuk saat ini, kita bukanlah apa-apa dibandingkan klan Koga. Dan untuk klan Nari dan Bakuto, aku rasa mereka telah runtuh. Balas Bansai. Bukannya aku tidak percaya dengan apa yang Bang Seisan katakan, tapi setidaknya kita harus menyaksikan keruntuhan kedua klan tersebut sebagai bentuk bukti bahwa mereka telah menerima ganjaran mereka. Ya, itu benar. Ditambah lagi, meskipun kita bukan tandingan klan Koga saat ini, aku tidak keberatan jika harus bertarung sampai mati daripada bersembunyi seperti pengecut. Ya, aku setuju. Aku juga sependapat. Itu lebih baik daripada kita hidup dibayang-bayang oleh Otomo sama. Ayah sama. Bansai merasa sudah tidak bisa mengendalikan para anggota Surugi. Tenanglah semuanya. Siapa bilang kita tidak bisa menandingi klan Koga? Ucapan Bansai Sang sangat kurang tepat. Balas ayah. Ayah sama. Apa maksud? Ayah mengangkat tangannya dan menghentikan ucapan Bansai. Oh, seperti yang diharapkan dari ayah sama. Itu benar. Jika ayah sama bilang seperti itu, aku yakin kita bisa menandingi klan Koga. Ya, itu benar. Aku yakin. Hiruk pikuk semakin ramai. Ayah sendiri yang lebih tahu bahwa klan Surugi saat ini tidak lebih hanyalah klan kecil yang sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan klan kecil lainnya. Tapi ayah sengaja menaikkan moral mereka. Jika tidak, mereka malah akan bertindak sendiri-sendiri, yang mana malah akan timbul perpecahan. Ayah sama. Lalu, kapan kita akan bergerak? Bersabarlah. Aku bukanlah pemimpin kalian sebagai pengganti Otomo sama. Bukan juga Bansai Sang. Akan tetapi... Belum selesai bicara, Kenji masuk ke ruangan tersebut. Kenji Sang yang dipercaya Otomo sama untuk memimpin kita.
Lanjut ayah. Oh, Kenji sama. Kalau begitu, aku tidak perlu khawatir lagi. Ya, itu benar. Dengarkan semuanya. Jujur, aku enggan untuk melakukan sesuatu yang merepotkan. Tapi karena permintaan Otomo, aku akan memimpin klan Tsurugi. Sebelum kita bergerak untuk menuntut balas, kita harus memperkuat klan kita, ucap Kenji. Bagaimana caranya kita melakukannya, Kenji sama? Bahkan saat Otomo sama ada, kita cukup kesulitan untuk berkembang. Lapor, lapor. Kita kedatangan tamu. Sepertinya mereka sudah datang. Mari kita sambut mereka. Kenji dan lainnya langsung datang ke lokasi. Maaf telah menunggu. Silahkan masuk semuanya. Sambut Kenji. Mereka tidak salah lagi. Shiro Ninja yang legendaris dan klan Sarutobi sebelumnya, Hiruzen, serta kepala klan Iga, Hattori Hanzo. Di luar rencana yang sedang Tori lakukan, mereka, Shiroi, Hiruzen, dan Hanzo, serta Kenji sedang melakukan kerjasama untuk melakukan misi gabungan. Entah apa yang akan mereka perbuat. Sepertinya dunia ninja di alam Sakura akan mulai bergejolak. Di dalam aula utama klan Tsurugi, mereka telah disambut dengan hangat dan hormat. Mau bagaimanapun, Shiroi dan Hiruzen adalah ninja senior yang dihormati. Nama mereka juga menjadi legenda, sama halnya Kenji dan Mifune. Ditambah lagi Hanzo dari klan Iga, salah satu klan ninja terbesar di alam Sakura. Bahkan ketika Otomo masih hidup, klan Tsurugi sekalipun tidak pernah mendapatkan kunjungan dari tokoh seperti mereka itu. Pastinya kami sangat terhormat bisa kedatangan oleh kalian. Bagaimana menurut semuanya? Tanya Kenji. Tentu saja, ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Itu benar. Ini adalah berkat dari klan Tsurugi kita. Ya, aku sependapat. Aku juga. Cukup. Kedatangan kami kemari bukan untuk mendengarkan sanjungan kalian semuanya. Tapi aku ucapkan terima kasih untuk itu. Kenji-san, kita mulai saja, ucap Shiroi. Baiklah jika senior berkata demikian, balas Kenji. Tidak perlu terlalu formal. Panggil saja aku Shiroi. Mohon maaf menyela tuan-tuan. Saat ini adalah masa kritis. Lebih baik langsung saja kepada intinya. Kemunculan Iblis Oda sudah jelas. Untuk memastikan bahwa mereka tidak tergabung bersama klan Oda, kita harus segera bertindak. Jelas Hanzo. Aku setuju. Tapi aku rasa masih ada yang belum kita tahu soal situasinya. Izinkan aku menceritakannya sedikit, balas Kenji. Hanzo kemudian mengangguk. Lainnya sepertinya juga tidak keberatan. Kemudian Kenji menjelaskan. Tidak semuanya tahu kejadian yang menimpa kota Toyotomi. Kemunculan Iblis Oda yang tidak semuanya tahu saat itu. Di alam Sakura terdapat banyak klan-klan ninja, entah itu dari klan besar, menengah maupun kecil. Kemunculan Iblis Oda pasti akan mengguncang dunia ninja. Para utusan klan Oda akan disebar di setiap klan, membujuk para klan untuk bergabung dengan iming-iming yang besar. Jika menolak, kehancuran akan mereka dapatkan. Tujuan Shiroi, Hiruzen, dan Hanzo datang ke klan Tsurugi ingin mendiskusikan itu. Mereka akan bertindak secara diam-diam untuk melakukan investigasi. Mereka yang sudah terlanjur bergabung dengan klan Oda akan langsung mereka singkirkan. Dan mereka yang menolak bergabung akan mereka rangkul dan menjamin keamanan mereka. Sepertinya ini akan menjadi perang terakhir. Mampukah Tori menyelamatkan Itsuki? Dan disinilah potensi rekan-rekan Tori akan ditunjukkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Ditunggu kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembah Sekigahara, bayang kelam membara, darah merah di tanah berbahaya.
suara di bawah langit luka. Pedang terhunus, jiwa terbakar, harapan pun sirna. Hancur hati di medan perang, melawan iblis dalam bayang. Sekigahara darah yang mengalir, tangisan tak terdengar, nyawa pun berakhir. Kegelapan menyelimuti, langit kelam terselimuti. Iblis tertawa, menerkam tanpa ampun lagi. Para pejuang gugur satu persatu dalam cengkeraman maut, mereka pun tersapu. Hancur hati di medan perang, melawan iblis dalam bayang. Sekigahara darah yang mengalir, tangisan tak terdengar, nyawa pun berakhir. Kawan dan lawan menyatu dalam sepi, di bawah bintang-bintang yang mati. Hanya kilatan pedang yang tersisa dalam kenangan yang tiada henti menyiksa. Hancur hati di medan perang, melawan iblis dalam bayang. Sekigahara darah yang mengalir, tangisan tak terdengar, nyawa pun berakhir. Sekigahara gugur para pahlawan, dalam diam kita semua hilang. Iblis masih berdiri, tertawa